Pemirsa, 10 hari terakhir Ramadan dimanfaatkan umat muslim dengan melakukan itikaf di masjid. Ya, di salah satu masjid daerah Bandung, pemirsa, jemaah mendirikan tenda di pelataran masjid. Beginilah pemandangan di pelataran Masjid Raya Habibur Rahman, PT Dirgantara Indonesia, Kota Bandung, Jawa Barat. Ratusan tenda berwarna-warni ini sengaja didirikan jemaah yang hendak itikaf di masa 10 hari terakhir Ramadan. Meski sempat 3 tahun ditiadakan akibat pandemi, para jemaah yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini memang sengaja datang dengan membawa keluarga dari mulai balita, remaja, hingga orang tua. Selain membawa tenda dan perlengkapan untuk tidur, para jemaah juga membawa perlengkapan untuk makan dan minum, termasuk kompor listrik yang mereka gunakan untuk memasak. Itu bisa pakai tenda, jadi keluarga bisa, semua keluarga bisa ikut gitu, terutama yang perempuan punya anak, punya bayi gitu, enak gitu ya, bisa ikut itikaf tapi kita bisa bawa keluarganya gitu. Ada fasilitas tenda. Karena saya sendiri orang luar kota, orang Cianjur, jadi sebisa mungkin aja sih, padahal kalau besok aja saya mau pulang, sampai kesini lagi insya Allah hari Sabtu gitu, 3 hari terakhir. Setiap tahunnya DKM Masjid Habibur Rahman menyediakan 582 titik untuk para jemaah yang akan mendirikan tenda untuk itikaf. Bagi jemaah yang hendak mendirikan tenda tidak dikenakan biaya. Pihak DKM hanya memungut biaya untuk operasional masjid seperti listrik, air, dan kebersihan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya guys, tentunya di channel YouTube Sutarno Azaria Adventure. Dan itu adalah ya guys, berita dari stasiun TV nasional, yaitu dari iNews TV, tentang iktikaf dengan mendirikan tenda di Masjid Habibur Rahman di Bandung. Dan mari kita simak Ustadz Syafiq Risa Basalamah tentang iktikaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, ini malam-malam terakhir Ramadan ya, disyariatkan iktikaf dan bagaimana Rasul SAW beliau iktikaf ya. Tapi apakah iktikaf itu harus bermalam apa enggak? Yang membaca iktikafnya Nabi SAW, dia akan mendapati dari malam 21 sampai malam Lebaran Nabi SAW baru keluar dari masjid. Kita mungkin lihat tenda-tenda di sini. Memang di masa Nabi SAW beliau ketika iktikaf beliau pakai tenda. Sebenarnya tenda itu bukan buat tidur, tapi supaya ibadahnya lebih fokus sendirian. Baik, gimana kalau nggak mau nginep? Apa boleh iktikaf? Boleh saja, karena sebenarnya pendapat yang lebih kuat itu iktikaf itu nggak harus berpuasa, nggak harus seharian full, nggak harus bermalam, tapi yang jelas engkau niat berdiam di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itu poinnya. Engkau tinggalkan rumahmu, engkau tinggalkan duniamu, engkau datang ke rumah Allah, mau ngapain? Mau bermunajat kepada Allah SWT. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari video beliau ini ya guys, itu banyak ya orang-orang, saudara-saudara semuslim kita itu ya, banyak yang nyinyir ya, juga menyalahkan Ustadz Syafiq Risa Basalamah, menuduhnya dengan itu adalah perbuatan bid'ah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa beliau itu salah kaprah dalam menerapkan iktikaf ya, pada prakteknya seperti itu. Kemudian ada juga yang menuduh bahwa Ustadz Syafiq Risa Basalamah ini gagal paham
Kemudian ada yang bilang juga kenapa nggak sekalian buat api unggun. Nah, dan banyak juga ini adalah komentar-komentar negatif lainnya yang ditujukan untuk beliau ya guys. Jangan sampai ya guys kita ini menjadi seseorang yang telah disebutkan oleh Allah, yaitu istiza bidin, yaitu orang yang mengolok-olok agama, sebagaimana termaktub di dalam firman Allah, yaitu di surah At-Taubah ayat 64, 65 sampai 66 begitu. Dan berikut adalah penjelasan dari Ustadz Abdullah Al-Jirani, ya. Saya ambil dari channel beliau, ya, silakan disimak, yaitu di channel YouTube Abdullah Al-Jirani Official. Niki ada yang mungkin, bagaimana Ustadz nek iktikaf, bolehkah kita bawa tenda? Nggih, bawa tenda, jadi nggo tenda dhewe. Saya pernah mendapatkan beberapa tempat niku pakai tenda. Mungkin maksudnya supaya lebih khusyuk ya, mboten terganggu. Pas zikir, pas baca Quran di dalam tenda. Jadi masjid niku enten tendane, Pak. Enten di tenda, dikasih tenda-tenda atas camping nih kan. Seperti napa tenda camping. Niku boleh ndak menggunakan tenda untuk iktikaf di situ? Kalau pertanyaannya boleh tidaknya, Pak, itu boleh saja. Ya, iktikaf dengan menggunakan tenda itu hukumnya boleh dengan catatan. Tapi bolehnya dengan apa? Catatan. Ada beberapa dalil dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim yang Rasulullah sendiri pernah pakai tenda waktu iktikaf. Kemudian juga istri-istri Rasul pernah pakai tenda ketika iktikaf di masjid ini. Tenda seperti untuk camping, untuk kemah itu. Tapi mungkin kecil ya, nggak besar sekali. Itu diperbolehkan. Makanya ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Battal rahimahullah ta'ala menukil dari Imam Ibnul Munzir. Beliau mengatakan, setelah membawakan hadis dalam Sahih Bukhari yang saya sebutkan tadi, Imam Ibnul Munzir mengatakan wa fihi dalilun ala ibahati darbi al-ahbiyati fil masjidi lil mu'takifin. Jadi dalil yang saya sebutkan tadi, di dalamnya terdapat dalil bolehnya untuk mendirikan kemah atau tenda di masjid bagi orang-orang yang iktikaf. Jadi untuk konsentrasi, untuk fokus. Jadi menika nek pas iktikaf niku punya kamar nggih tenda tadi. Ya, kamar tenda kecil ngoten. Itu boleh menurut para ulama, termasuk di sini disebutkan Imam Ibnul Munzir dan juga Imam Al-Hafidhu Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan juga hal ini, jawazu darbi al-ahbiyah fil masjid, bolehnya mendirikan tenda di dalam masjid. Bisa dicek dalam Fathul Bari. Dan juga tadi Imam Ibnul Munzir dinukil oleh sinten, oleh Ibnu Battal dalam juga Syarah Sahih Al-Bukhari. Tapi ngeten niki catatane, kalaupun mau memakai tenda, jangan sampai pemakaian tenda itu berjumlah banyak atau melampaui batas yang akhirnya mengganggu tempat untuk sholat. Misalnya warga mriki semuanya iktikaf misalnya mawon, kan lumayan jumlahnya gitu. Misalnya ada 50 putra, 50 putri, semuanya iktikaf, bawa tenda semua. Niku mungkin penuh niki, masjidnya penuh dengan apa? Tenda. Sehingga tempat untuk sholat tidak ada, tempat untuk orang berzikir tidak ada, tempat untuk seorang baca Quran tidak ada, kepenuhan. Misalnya sampai mriki gitu, untuk sholat cuma satu saf, sisanya belakangnya tenda semua, putri nggih ngoten. Maka nek seperti ini, yang asalnya boleh menjadi tidak boleh. Apalagi dengan tenda sudah memenuhi masjid, tempatnya habis, terus tidak terjaga kebersihan.
baune penguk, baune tidak enak, nyampah dan lain sebagainya. Maka ini juga akhirnya dilarang kalau seperti ini. Oleh karena itu dalam hadis dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa waktu itu pernah istri-istri Nabi niku juga melakukan iktikaf dengan pakai tenda. Aisyah punya tenda sendiri, Hafsah punya tenda sendiri, istri ini punya tenda sendiri. Jadi banyak tenda Pak di Masjid Nabawi. Padahal Masjid Nabawi waktu ini kan napa? Kecil gitu. Tidak seperti Masjid Nabawi sekarang. Masjid Nabawi itu waktu itu kecil sekali, cuma kecil sekali. Akhirnya penuh Masjid Nabawi ini oleh tenda-tenda istri Nabi. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya nih kepada istri-istrinya, kepada istri-istri Nabi yang iktikaf tapi bawa tenda nih. Apakah kamu menginginkan kebaikan dengan hal ini? Bawa tenda, mendirikan tenda dalam masjid untuk iktikaf ini? Maka kemudian dijawab oleh para istri, iya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk tenda-tenda itu digulung semua, ngebak-baki, memenuhi masjid. Akhirnya tempat untuk sholat tempat ini tidak ada atau kurang. Akhirnya digulung semua tenda-tenda istri Nabi Muhammad SAW tadi. Bahkan akhirnya Nabi SAW tidak jadi iktikaf gara-gara Masjid Nabawi waktu itu penuh dengan tenda-tenda daripada istri Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau itu mengkodok setelah Ramadan itu iktikaf 10 hari untuk mengkodok Ramadan yang waktu itu beliau tidak iktikaf. Oke. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, masalah penggunaan tenda untuk iktikaf di sini hukumnya boleh, tidak sampai sunnah. Niku mangkat niku. Jadi penggunaan tenda niku hukumnya tidak sunnah. Sunnah niku pun tinggi, tapi di bawah sunnah. Cuma boleh. Nah, sesuatu yang hukumnya boleh jangan sampai kemudian melampaui batas terlalu banyak tenda yang akhirnya apa? Masjidnya habis, tempat sholatnya habis. Kalau seperti ini yang asalnya boleh menjadi dilarang. Nek misalnya satu tempat tidak biasa masjid itu pakai tenda iktikaf. Seperti enten mriki Masjid Al-Ikhlas menika. Niki biasanya nek jamaah yang iktikaf niku ngangge tenda napa mboten? Mboten. Ngangge napa mboten? Oh mboten. Mboten ngangge tenda. Lah nek mboten biasa nggih mboten sah. Arung mboten sah enggak usah memakai tenda karena enggak biasa. Karena mungkin nek akhirnya tidak biasa pakai tenda, kemudian tiba-tiba ada tenda kok, wah kok kayak uang camping, masjidnya nggak camping ini kebak tenda. Wah, akhirnya masyarakat Gempar malah bingung, iki masjid kok malah gue camping sing dereng paham nih lho. Akhirnya wah ini udah kurang ajar ya, masjid kok gue camping, tuh baru kayak banget. Lah nek seperti ini akhirnya menjadikan salah paham, maka ndak usah pakai tenda. Jadi pokoknya fikih menika luas ya, ampun nggak usah kenceng-kencengan. Fikih niku luas dan luas. Sing kadang kaku dan sempit niku hati kita. Nek fikih napa luas. Sing ora biasa enten mriki mboten biasa nggih tenda, nggih mboten sah nggih tenda. Enten satu masjid di daerah Bandung, saya lupa nama masjidnya. Saya dulu pernah safari dakwah ke Bandung niku. Masjid menika nek iktikaf pakai tenda, Pak. Tapi tendanya mboten di dalam masjid, di halaman pelataran masjid. Iku termasuk di Masjid Nabawi kali Masjidil Haram niku iktikafnya tidak memakai tenda. Malah dilarang nih, dilarang keras. Jadi manjenengan nek misalnya umrah Ramadan terus ajeng iktikaf di Masjid Nabawi jenengan bawa tenda, walah dikukut polisi. Oke, malah dikukut apa? Polisi, karena di Masjidil Haram tidak diizinkan pakai tenda. Padahal pakai tenda itu sebenarnya hukumnya boleh, tapi di sana melihat kemaslahatan dan mafsadah, kebaikan dan keburukan yang akan muncul dampak setelah itu. Seandainya dibolehkan di Masjid Nabawi kali Masjidil Haram iktikaf memakai tenda, bisa dibayangkan jutaan manusia akan membawa
tenda. Mungkin mboten tersisa tempat di Masjidil Haram kalih Masjid Nabawi kecuali sudah dipenuhi dengan tenda. Yang akhirnya mboten saged nggih salat, kenapa? Kebak tenda. Lah niku lho. Niku cara berpikir fikih niku luwes, Pak. Luwes dan luas. Mboten sah kaku-kaku karena niku memang masalah fikih, masalah khilafiyah, istihadiyah. Padahal Nabi niku melakukan, Nabi niku pakai tenda, Pak. Tapi ternyata di sebagian tempat itu tidak bisa diamalkan. Karena ada yang mengatakan juga ulama niku Nabi Muhammad kali para istri niku iktikaf memakai napa tenda niku karena waktu itu Masjid Nabawi niku atape napa? Zaman Rasul niku Masjid Nabawi niku atap niku napa nggih? Ya atap. Atape niku ngangge daun, Pak. Nggih daun, dereng gendeng, tapi ngangge daun. Terus ngangge daun dadi mboten genteng, mboten asbes, mboten seng, mboten tapi nggih daun. Terus nih mriko kan Jaziratul Arab niku dingin nggih. Karena ada musim dingin, ada musim panas. Nek musim dingin niku dingin banget, Pak niku. Kula pernah merasakan di Timur Tengah niku mengalami musim dingin niku sampai min 7 derajat sampai min 10 derajat. Kaku, bener-bener kaku. Lah pakai tenda niku untuk melindungi diri dari hawa dingin ataupun hujan. Karena hujan niku trocoh Masjid Nabawi niku karena atap niku baru memakai nopo daun-daunan, mboten seperti sekarang ini yang sudah tertutup rapat.